Jus Markisa, dahaga hilang, segar pun datang. Hai Juicers, ketemu lagi dalam Jus Markisa. Mari kita syalalalala. Bersama saya Susan Wibowo. Ya, kali ini kita sudah menginjak di episode yang keempat sebagai lanjutan dari episode ketiga. Jangan besar pasak daripada tiang. Di episode sebelumnya, kamu sudah belajar tentang 3 langkah untuk mengelola keuangan secara baik dan benar. Masih ingat kan ya ketiga langkah itu? 1. Tentukan tujuan secara spesifik, baik spesifik dalam hal waktu, deskripsi maupun nominalnya. Yang kedua, harus mulai rajin ya untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran agar kita bisa tahu di posisi mana keuangan kita. Langkah yang ketiga adalah kita harus mulai merencanakan pengeluaran dan pemasukan kita, tujuannya untuk menambah porsi savings dalam rangka mencapai goals. Dan di episode keempat ini, kita akan masuk ke langkah yang keempat. Sudah siap ya dengerin langkah keempat? Yuk kita panggil nih Mbak Esther Dian Fajareni, Divisi Treasury Bank Negara Indonesia. Oke, kita tiba di langkah keempat dalam pengelolaan keuangan, yaitu eksekusi. Kita tetapkan kapan kita mulai untuk menjalankan rencana kita. Dan yang terpenting di langkah keempat ini adalah kita harus komitmen dan disiplin dalam menjalankannya. Dan dalam rentang waktu tertentu, jangan lupa untuk selalu mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan. Ya, langkah yang keempat ini nih yang penting banget, yaitu eksekusi. Untuk apa kita merencanakan macam-macam? Untuk apa kita mencatat pengeluaran pemasukan sampai rinci sedetail apapun kalau kita nggak pernah mau mengeksekusi? Jadi, mulai ya. Jangan cuma merencanakan, tapi mulai. Oke? Nah, terus gimana ini Mbak Esther? Biasanya kendala-kendala apa aja sih yang muncul dalam pengelolaan keuangan itu? Kalau menurut saya, kendala orang Indonesia dalam mengelola keuangan itu sebenarnya hanya ada 2. Yang pertama memang karena belum tahu, jadi memang masyarakat Indonesia ini kurang dibekali edukasi mengenai pengelolaan keuangan sejak dini. Dan ini berakibat pada pola spending yang cenderung fokus ke barang-barang konsumtif atau sifatnya hanya untuk memuaskan keinginan saja. Sementara juga di sisi lain, karena kita tadi tahu hanya 25% orang dewasa yang memiliki tabungan di institusi finansial, itu seperti mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan orang Indonesia ke institusi finansial seperti bank itu relatif masih rendah. Nah, ini masalah pertama dari kenapa kok agak susah mengelola keuangannya. Sementara yang masalah kedua, kendala yang kedua, itu adalah kurangnya disiplin. Nah, sebenarnya kurang disiplin ini adalah masalah semua orang. Nah, kenapa kok orang bisa nggak disiplin? Ya, karena mungkin satu faktornya goals-nya tidak jelas. Goals-nya tidak jelas, dan meskipun goal-nya jelas, kompromi juga. Gitu. Kompromi artinya dalam mengeluarkan uangnya itu dia misalkan untuk spending dulu, baru membayar utangnya belakangan, savingnya belakangan. Nah, untuk itu mungkin saya bisa bagikan tips ya untuk saya sendiri. Setiap bulan saya set auto debit dari rekening saya. Yang pertama untuk membayar hutang dulu, yang kedua untuk menabung dulu, baru sisanya ada di rekening saya itu adalah yang untuk spending atau kebutuhan sebulan. Nah, itu kira-kira yang saya lihat sebagai kendala orang Indonesia dalam mengelola keuangannya. Nah, berarti dengan obrolan kita hari ini ya, akhirnya kita tahu ya bahwa sejak kecil itu anak-anak seharusnya sudah dikenalkan pada pengelolaan keuangan ya, mulai dari mungkin mencatat uang jajannya gitu ya. Hari ini dikasih uang jajan 5.000 misalnya, terus mereka spendnya berapa? Kalau spendnya 5.500 berarti minus 500 rupiah. Wah, itu bahaya banget kalau kebiasaan seperti ini dibiarkan, nanti sampai dewasa mereka akan terbiasa ya untuk berhutang.
Orang kalau mau itu tadi mengelola keuangan dengan baik kayaknya memang harus disiplin. Mungkin ada tips untuk pendengar yang bisa dibagikan Mbak Esther terkait dengan pengelolaan keuangan ini? Ya, untuk tips terakhir ya, untuk bagaimana teman-teman bisa memulai atau bisa memiliki pengelolaan keuangan yang lebih baik. Tentu kembali lagi ke data statistik bahwa 27% penduduk Indonesia itu berada di usia sampai dengan 14 tahun. Jadi anak-anak muda zaman sekarang ya. Dan kembali lagi ke kendala tadi bahwa kurangnya edukasi sejak dini untuk mengelola keuangan. Karena itu saya sarankan untuk para orang tua yang memiliki anak, remaja atau SD, mulailah untuk memberi tanggung jawab kepada anak-anak untuk mengelola uang saku mereka sendiri. Dan mulai perkenalkan dengan produk tabungan atau mulai diajar untuk menabung ke bank dan sebagainya. Jadi mereka terbiasa untuk mengambil keputusan atau mengalokasikan pemasukan mereka sendiri sejak muda. Sedangkan untuk mungkin porsi besar lainnya untuk masyarakat Indonesia yang mungkin di usia 15 tahun ke atas yang masih belum memiliki rekening tabungan atau mungkin sudah punya tapi mungkin belum ditaruh di institusi finansial, mungkin bisa dipertimbangkan untuk mulai menabung di institusi finansial yang memperoleh penjaminan dari LPS atau lembaga penjamin simpanan sehingga lebih aman dan lebih tenang dan supaya kepercayaan ke institusi finansialnya bisa meningkat. Dan tentunya untuk semua pendengar dimanapun berada, teruslah melakukan secara konsisten dan disiplin, karena mengelola keuangan itu merupakan journey, dan journey ini di tengah journey kita pasti berkelok-kelok, mendaki, menurun, atau kita mungkin jatuh, tapi jangan putus asa, karena itu adalah proses yang harus kita lalui untuk kita bisa mencapai goals yang sudah kita tetapkan. Dengan ini semua, harapan saya masyarakat Indonesia itu semakin melek finansial dan menjadi lebih cerdas dalam mengelola keuangannya. Terima kasih. Ya, itu tadi tips-tips yang bisa dilakukan oleh kamu Juicers. Jadi yang saat ini sudah mengalami kesulitan keuangan, jangan malas atau jangan pusing ya. Harus jernihkan dulu pikiran, jangan fokus ke masalah ruwetnya keuangan itu, tapi coba diurai satu demi satu permasalahannya itu letaknya di mana. Nah, sesudah terurai letak permasalahannya di mana, mulai tetapkan tujuan. Sampai ke tahap keempat tadi apa? Eksekusi. Eksekusinya ini membutuhkan perilaku yang disiplin. Terus yang baik-baik saja ya, nggak ada masalah dengan keuangan. Tetap harus ngecek lagi internal, ada nggak goals yang belum tercapai, atau mungkin malah belum coba untuk investasi ya, masih pada tataran menabung. Itu bisa dipikirkan ulang, dievaluasi lagi, sesuaikan dengan goals baru yang ingin dicapai. Sip banget, semoga tips-tips dari Mbak Esther ini bisa dijalankan oleh Juicers ya, sehingga harapannya tadi keren banget itu harapannya. Dengan melek finansial, maka kita akan semakin cerdas untuk mengelola keuangan dan ujung-ujungnya adalah hidup kita menjadi sejahtera. Sampai di sini Jus Markisa berbagi kesegaran. Semoga mencerahkan ya untuk Juicers yang mendengarkan. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Terima kasih untuk Mbak Esther Dian Fajaraini yang sudah berbagi kepada kita semua hari ini, dan kita akan berjumpa di episode berikutnya. Saya Susan Wibowo pamit, bye!